kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengendalikan inflasi kita yang saat ini sudah lumayan baik di 5,22%. Apakah harga pangan itu bisa kita kendalikan? Jangan sampai Bapak Ibu dengan banyaknya tamu, banyaknya pembelian, perputaran ekonomi yang akhirnya menyebabkan beberapa bahan pokok tidak tersedia sehingga akan melonjak harganya. Itu juga akan mempengaruhi inflasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang mana pada bulan Maret tahun 2023 kita di Provinsi Jawa Tengah tercatat 5,22% inflasi kita. Yang banyak adalah disumbang dari telur ayam, beras, dan bawang putih sebagai penyumbang inflasi terbesar. Kondisi tersediaan pangan di Jawa Tengah, saya rasa dari Bapak Kepala Badan Bappenas RI juga sudah ngecek di berbagai bulog ketersediaan pangan insya Allah terpenuhi, walaupun tidak seluruhnya. Utamanya adalah surplus pada pangan kita, yaitu sebesar 3.210.879 ton, dan masih banyak lagi ketersediaan pangan kita. Akan tetapi memang biasanya menjelang Idul Fitri itu masyarakat panik. Kalau nggak dibeli saat ini khawatirnya besok nggak ada, sehingga banyak masyarakat yang memborong pangan-pangan yang ada di toko-toko di sekitar kita. Ini yang biasanya akhirnya ada kenaikan harga yang bisa mempengaruhi inflasi di daerah Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Maka saat ini kita bentuk seperti ini, sekaligus kita berikan informasi kepada masyarakat. Tolong yang hadir pada acara kali ini ikut beli pangan murah, gerakan pangan murah yang ada di stand-stand, disampaikan kepada masyarakat bahwa ketersediaan pangan di Jawa Tengah tercukupi dan harga ini juga bisa kita kendalikan, sehingga inflasi yang saat ini setiap hari Senin Pak Mendagri mimpin rapat dengan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia benar-benar bisa kita laksanakan, bisa kita kendalikan. Karena memang setelah COVID-19 bukan hanya kesehatan yang menjadi perhatian isu besar kita, akan tetapi memang ekonomi yang saat ini kita perbaiki. Syukur alhamdulillah negara kita Indonesia, khususnya Jawa Tengah, kita bisa mengendalikan. Pertumbuhan ekonomi juga semakin hari semakin meningkat. Perputaran ekonomi di daerah-daerah juga bisa kita lihat. Dan saya yakin dengan jumlah 13 juta yang hadir di Jawa Tengah, baik itu yang melintasi atau yang memang tujuannya di Provinsi Jawa Tengah, ini bisa menambah perputaran ekonomi, sehingga kekhawatiran kita terkait inflasi yang semakin tinggi, harga-harga yang semakin tinggi, ini bisa kita kendalikan bersama-sama, bisa kita atasi bersama-sama, sehingga kekhawatiran itu menjadi sebuah berkah bagi kita semua. Ini adalah nawacita kita semua untuk ketahanan pangan kita. Apalagi beberapa produk pertanian kita di Jawa Tengah ini menjadi
penyokong. Salah satunya adalah beras, ada bawang merah, ada telur, ayam ras, termasuk dagingnya. Kalau kita lihat, kenapa saya melihat daging ayam di Jawa Tengah ini bisa begitu berlimpah? Ternyata sekian kesini itu banyak rumah pemotongan ayam atau unggas yang tumbuh di Jawa Tengah. Itu artinya apa? Di Jawa Tengah untuk pasokan daging ayam ini surplus. Akan tetapi tadi kita harus memantau, jangan sampai ada yang menyimpan, tidak segera untuk dipasarkan di pasar-pasar sehingga harganya ini ada kenaikan. Ini yang tidak kita harapkan, karena bagaimanapun juga mereka masyarakat kita yang beternak, masyarakat kita yang bercocok tanam. Tadi disampaikan kita kendalikan supaya harganya nggak naik, bukan berarti tidak mendukung hasil dari panen masyarakat itu harganya tidak naik. Seperti yang dilakukan juga oleh Bapak Menteri Pertanian. Ketika ada panen raya di beberapa daerah di Jawa Tengah juga didatangi, dicek betul, ditanya satu persatu, apakah para petani ini dirugikan atau tidak dengan dikendalikannya harga di pasar. Maka pemerintah ini harus hadir, kita harus berkoordinasi. Kalau dulu mungkin para petani ditakut-takuti dengan namanya nyuwun sewu tengkulak, dimainkan harganya. Ketika panen raya akhirnya ketakutan, panik, nggak mampu untuk menjual, sehingga khawatir padinya membusuk atau yang lainnya. Ini kita juga akan hadir mencari informasi di daerah mana, atau mungkin yang ada di kabupaten kota di Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota, kita akan cek di mana ya yang masih kekurangan berasnya. Kita larikan beras kita ke daerah-daerah yang memang saat ini belum panen raya. Atau kita juga akan koordinasi dengan provinsi yang lain. Seperti kemarin ketika bawang merah kita panen di Kabupaten Brebes, kita koordinasi dengan Jakarta. Jakarta masih membutuhkan. Ayo kita buang ke sana. Sehingga masyarakat juga harganya bisa dikendalikan di petani, juga tidak melonjak tinggi. Ini Bapak Ibu yang kami lakukan, maka memang perlu kita berkoordinasi, dan ini ya ada di Dinas Ketahanan Pangan untuk berkoordinasi. Maka memang kita patut untuk mendukung dan mendorong bagaimana koordinasi antara dinas-dinas yang ada di kabupaten kota dengan dinas mungkin lintas provinsi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, gerakan pangan murah secara resmi dimulai dan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua sehingga menjadi keberkahan dan menjadi amal jariah kita semua. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangan murah pagi ini diikuti oleh 30 pelaku stand pangan baik dari Kabupaten Karanganyar, Boyolali maupun Kota Surakarta. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga menyiapkan dukungan-dukungan kegiatan, antara lain adalah pemberian paket sembako dari Bank Indonesia sebanyak 250 paket berisi 5 kg beras, kemudian 1 kg gula pasir dan minyak goreng, kemudian 150 paket sembako dari Badan Pangan Nasional, matur nuwun Pak Arif, dan juga dari Badan Pangan Nasional juga
mempunyai program yang akan diserahkan secara simbolis pada pagi hari ini adalah Fastis Jagung untuk Perumda PAU Pendaringan, serta nanti juga akan diserahkan simbolis bantuan paket pangan yang merupakan program nasional dari Badan Pangan Nasional yang operatornya adalah Bulog untuk wilayah Kelurahan Mojosongo. Kebetulan sudah di drop barangnya, berasnya Pak Arief kemarin tanggal 12 April sejumlah 3.260 KPM. Kemudian juga ada kegiatan pendukung lainnya adalah penukaran uang dari Bank Indonesia, matur nuwun. Kemudian ada juga uji keamanan pangan segar. Ini kami perkenalkan kepada Bapak Ibu semua bahwa kami Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga punya tugas pengawasan keamanan pangan, di mana kami bisa memfasilitasi uji dengan rapid test kit apakah pangan segar, sayur maupun buah ataupun beras itu pestisidanya aman enggak gitu. Kami punya tempat untuk memfasilitasi itu, dan juga vaksinasi ternak hewan piaraan. Matur nuwun Pak Kadisnak Keswan sudah ikut berpartisipasi, dan tentunya kegiatan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat baik yang ada di Kelurahan Mojosongo maupun yang di sekitarnya. Lokasi ini berbatasan dengan Karanganyar di Gondangrejo dan di Boyolali berbatasan dengan Ngemplak, sehingga kita gandengan 3 wilayah ini untuk bisa menikmati atau memperoleh manfaat dari kegiatan gerakan pangan murah ini. Tidak hanya kota Surakarta saja. Satu lagi mungkin yang kami agak kelewat adalah ada bantuan juga bibit cabai dari CSR Mayapada yang diserahkan oleh Pemkot Surakarta kepada nanti sekolah SD ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami laporkan kaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pagi ini, dan mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk bisa memberikan arahan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Apabila